Sebuah portal dimensi terbuka di antara kekosongan. Pria pertengahan 20 tahun keluar begitu saja dari portal dimensi tersebut. Dia adalah Lee Sin yang datang dari bumi dengan tujuan untuk mendapatkan air suci. Tatapan tajam dapat dilihat dari sorotan matanya. Lee Sin yang baru saja datang di tempat yang tidak dikenalnya itu segera melihat sekelilingnya. Dia harus mengakui jika tempat tersebut benar-benar indah dan sangat menakjubkan. Apalagi untuk Lee Sin yang datang dari bumi abad 21 tentunya sangat kemegahan. Tidak mungkin ditemukan di tempat asalnya. Lee Sin tidak mungkin melihat tempat seperti itu ketika dia berada di bumi walaupun memiliki banyak uang. Sistem, apakah air suci berada di tempat ini? Tanya Lee Sin sambil menatap sekelilingnya. Itu benar. Apa yang tuan rumah butuhkan ada di tempat yang disebut sebagai alam langit, atau lebih tepatnya sebagai kekaisaran langit. Air suci berada di ruang harta kekaisaran langit. Silakan untuk mengambilnya. Kekaisaran langit. Lee Sin benar-benar terkejut setelah mendengar penjelasan dari sistem. Entah mengapa dia sangat yakin jika tempat tersebut tidak dihuni oleh manusia normal seperti dirinya. Hanya saja dia sudah memutuskan untuk mendapatkan air suci sebagai pun yang terjadi. Jika tidak mungkin dia kembali dengan tangan kosong. Sistem, jelaskan tentang kekaisaran langit dan eksistensi yang ada di tempat ini. Tanpa informasi apapun, Lee Sin tidak ingin dirinya membuat kesalahan sekecil apapun. Dia hanya menginginkan satu, yaitu berhasil dalam mendapatkan air suci, kemudian pulang ke bumi di mana tempat tinggalnya berada. Alam langit salah satu tempat tertinggi dari jutaan tempat di seluruh alam semesta. Bumi yang menjadi tempat tinggal tuan rumah hanyalah satu dari jutaan alam yang ada. Dan jika dibandingkan dengan alam langit, bumi hanyalah tempat terendah. Sistem terus-menerus memberikan penjelasan tentang tempat Lee Sin saat ini berada. Keberadaan kekaisaran langit sangat penuh dengan karakter kuat dan membuat tempat tersebut menjadi sangat berbahaya untuknya. Walaupun kenyataan tentang bumi yang menjadi tempat tinggal Lee Sin tidak bisa dibanding dengan alam langit, namun Lee Sin tidak dapat menyangkalnya dan kembali fokus dengan tujuannya. Sistem, aku memahami apa yang kamu katakan dan akan berhati-hati di masa depan, kata Lee Sin setelah mendengar penjelasan dari sistem. Selanjutnya Lee Sin bergerak dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Itu karena tempat tersebut memiliki penjagaan yang sangat ketat. Mungkin akan menjadi keributan besar jika dia ketahuan memasuki tempat tinggal Kaisar Langit. Tempat tersebut tentunya sebuah istana megah yang menjadi tempat tinggal untuk seorang kaisar yang memiliki status tinggi di alam langit. Untuk itu, Lee Sin bergerak diam-diam seolah dirinya seorang pencuri dan menghindari setiap penjagaan yang ada di beberapa tempat. Alasan mengapa Lee Sin tidak datang dengan baik dan meminta air suci dengan sopan atau menggunakan pertukaran, tentu jawabannya tidak mungkin dilakukan, dan jika Lee Sin melakukan, rencana untuk mendapatkan air suci akan benar-benar berakhir. Itu karena sistem mengatakan Kaisar Langit tidak mungkin memberikan air suci kepada Lee Sin dengan harga apapun. Jika tujuan dan tindakan Lee Sin diketahui seorang Kaisar Langit, maka akan menjadi pengusiran dan penangkapan. Sistem, kamu mengatakan jika air suci berada di gedung harta kekaisaran langit. Mengapa aku tidak dapat menemukan tempat itu? Kata Lee Sin sambil bergerak diam-diam. Air suci benar-benar sangat berharga dan tidak mungkin ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan. Jika tuan rumah ingin menemukan gudang harta dengan cepat, silakan menemukan seorang yang mungkin saja memberikan petunjuk tentang tempat tersebut. Jin hanya bisa tertekan dan berkata lagi, sial, bukankah kamu bilang aku akan berada dalam kesulitan jika kekaisaran langit menemukanku? Itu benar, namun tuan rumah bisa mencoba keberuntungan dengan menemukan penghuni lainnya. Selama tidak bertemu dengan kekaisaran langit, mungkin tuan rumah memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan ruang harta itu berada. Lee Sin menggeleng. Seperti biasa, sistem tidak berguna sedikitpun, namun sistem benar-benar memiliki kemampuan yang terbatas ketika berada di alam langit. Itu karena keberadaan sistem tidak maha kuasa dan tidak bisa memberikan metode yang lebih baik selain saran tersebut. Baiklah, sepertinya di balik dinding itu ada kehadiran seseorang. Mungkin aku harus melihatnya, kata Lee Sin setelah mengambil keputusan. Selanjutnya, Lee Sin menggunakan metode terbang dan bergerak secara diam-diam. Dia juga harus menghindari para penghuni keamanan yang memiliki senjata tidak biasa di tangan mereka. Berikutnya, Lee Sin berhasil melalui dinding megah dan tinggi. Dia melihat sekeliling tempat tersebut dan menemukan sebuah tempat yang indah.
Tempat tersebut juga memiliki kolam air panas yang memiliki uap dan terlihat begitu nyaman. Andai air suci sudah berada di tempatku, mungkin mandi di tempat ini akan sangat menyenangkan. Setelah Li Xin mengatakan hal tersebut, suara lembut datang didengar dari kejauhan. "Siapa di sana?" Pertanyaan tersebut membuat Li Xin harus menghentikan langkah kakinya dan berdiri diam di tempat. Saat berikut, Li Xin menoleh untuk melihat ke arah sumber air tersebut. Kemudian dia melihat wanita yang memiliki kecantikan luar biasa berada di kolam air panas dengan sebagian tubuhnya tenggelam, seperti wanita yang memiliki kecantikan tak tertandingi tersebut sedang mandi di tempat tersebut. Li Xin tidak bisa mengedip kedua matanya yang takjub ketika melihat kecantikan wanita tersebut. Sebagai penjahat kelamin sejati, tentunya dia memiliki keinginan untuk membuat wanita cantik tersebut sebagai penghangat tempat tidur. Mungkin menghabiskan beberapa malam dengannya akan menyenangkan. Sial, apa yang aku pikirkan, lebih baik fokus dengan tujuanku untuk mendapatkan air suci, gumam Li Xin di dalam hatinya. Saat berikutnya Li Xin memperbaiki posisinya berdiri. Dia kemudian berkata dengan sopan, "Nona cantik, saya adalah pelayan istana yang baru saja diangkat kemarin yang lalu. Alasan mengapa saya di sini karena saya tersesat. Tolong maafkan saya yang tidak mengetahui tentang Anda yang berada di tempat ini." Wanita cantik tersebut tentunya tidak percaya dengan perkataan Li Xin. Pertama, dia dapat merasakan jika tubuh Li Xin memancarkan aura tubuh manusia panah. Kedua, pakaian Li Xin adalah dari abad 21, tidak sesuai dengan pakaian pelayan seharusnya. Ketiga, semua pelayan istana telah diperintah untuk menjaga pintu untuk masuk tempat kolam air panas. Tentunya tidak mungkin manusia tidak mudah mengunjungi kasaran langit yang benar-benar ketat, apalagi menjadi pelayan istana yang tentunya lebih tidak mungkin terjadi. Dengan menyipitkan matanya, wanita cantik tersebut berkata, "Kamu melakukan kesalahan dengan memasuki tempat ini, juga lebih salah lagi dengan membuat kebohongan. Sekarang terima nasibmu karena memasuki kedamaian pribadiku." Saat berikutnya, wanita cantik tersebut mengumpulkan sejumlah energi Qi di tangannya. Segera serangan kuat menerjang Li Xin dengan maksud membunuhnya. Li Xin yang mengetahuinya tentu segera menghindar serangan tersebut. Tidak mungkin dia diam saja ketika orang lain ingin membunuhnya. Duar. Berikutnya ledakan kejauhan terjadi. Li Xin yang berhasil menghindari hanya bisa berkeringat dingin. Tentunya dia sedikit ketakutan karena hampir saja mati oleh ledakan besar itu. "Sial, kamu ingin membunuhku?" kata Li Xin dengan tertekan. Wanita cantik tersebut tidak menyesal sedikit pun. Dia kemudian berkata, "Seharusnya kamu tahu jika mendatangi tempat ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Selanjutnya aku tidak akan meleset lagi akan membunuhmu." Wanita cantik tersebut percaya diri dengan perkataan tanpa tahu jika ledakan sebelumnya membuat sedikit retakan pada sisi kolam air panas dan membuat volume air panas menyusut dengan cepat. Li Xin yang ada di tempat tersebut dapat melihat tubuh telanjang wanita cantik yang terekspos secara penuh di depan matanya. Tentunya pemandangan seperti itu membuat jiwa jomblo Li Xin bergejolak.